Apa kabar anak-anak hari ini? Ada yang tadi hari ini? Ada apa? Tapi bawa apa ya Pak? Ketika kali dia mau minta masukin bapak bentar ya. Telepon orang tuanya Pak. Halo. Enggak siap ini mana? Astagfirullah, berarti ibu dan suami. Anaknya tidak. Ya ya, tolong ibu. Salam. Jiwa sekali guys. Nah, bagi teman-teman yang misalkan pas pulang itu masih hadir, tolong ingatkan sama bapak ya. Dan itu kali dia kita masuk dengan bapak mau panggil orang lain lagi, ya. Jangan, ya. Boleh ingatkan. Memang ia dimanapun habis itu tetap bicarakan baik-baik ya. Jangan panggil orang tuanya untuk silaturahmi juga. Bicarakan baik-baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita mulai pembelajaran kita dengan bacakan doa. Silakan Faiz. Siap, Brak. Siap, Brak. Tuh, yang saya suruh Bu Faiz kita pergi, bukan lagi. Siap, Brak. Berdoa mulai dengan ucapan basmalah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai percaya atau iman? Percaya atau iman? Percaya. Percaya apa? Nah, percaya atau imannya, sebenarnya iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, iman kepada Nabi dan Rasul itu kalian tahu masuk dalam rukun iman itu berapa? Percaya kepada Nabi dan Rasul. Tiga apa? Oh, Empat. empat, betul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman atau percaya kepada Nabi dan Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Nah, hari ini kita Bapak akan menjelaskan seperti apa pengertiannya. Menurut kalian apa itu iman atau percaya kepada Nabi dan Rasul? Betul semuanya. Nah, jadi lebih tepatnya beriman kepada Nabi dan Rasul itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi dan Rasul untuk membawa umat manusia dari alam yang gelap sampai alam yang terang benderang dan mengajarkan kita tentang kebaikan dan mengajak kita untuk selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian apa tugas bagaimana tugas Nabi dan Rasul? Apa itu tugas Nabi? Apa tugas Nabi dan Rasul? Kebaikan. Amin, baik, betul. Tugas Nabi dan Rasul itu kalau secara intinya adalah mengajak kita untuk yang benar. Tapi berdasarkan ayat Al-Quran ada 4 tugas yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya. Di akhirat nanti Nabi dan Rasul itu akan menjadi saksi bagi umatnya. Kemudian sebagai pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira kepada siapa? Kepada siapa? Ayo. Siapa? Ya, kalau kepada manusia betul. Tapi lebih tepatnya kepada umat-umat yang ada menjalankan perintahnya, mengikuti ajaran dari Rasulullah tersebut. Kemudian sebagai peringatan kepada siapa?
Manusia juga kan? Ya manusia juga. Tapi bagi yang selalu membangkang perintah Allah atau perintah Rasul. Dan sebagai juru dakwah untuk apa? Untuk mengajarkan kita kebaikan dan mengajak kita kepada ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai sifat-sifatnya. Apa saja sifat Nabi dan Rasul? Sidik, Nah, yang penting ada lengkap semua sifatnya. Nah, dimulai dari sidik. Sidik itu apa? Benar. Rasulullah selalu berkata benar. Misalkan mengenai misalkan kita nggak mau bersyukur kepada Allah, pasti azab Allah sangat pedih. Kemudian fatana, lumayan keren. Apa itu fatana? Rasulullah itu pasti cerdas. Nabi dan Rasul itu pasti cerdas. Dia selalu mengajarkan kita ke hal-hal yang baik dan tidak pernah dia membuat suatu kebodohan. Kemudian dia tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Dia selalu menyampaikan tentang kebenaran. Tidak pernah dia sendiri kebenaran itu. Lalu amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Ya. Semua keempat sifat tersebut wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian karakter Nabi dan Rasul ulul azmi. Apa itu? Sebentar, apa itu? Silakan. 5 menit ya, jangan cabut pula, jangan Bapak bikin apa nanti? Jangan dulu. Nah, apa itu ulul azmi? Rasul ulul azmi. Lebih tepatnya Rasul yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ketabahan dan kesabarannya dalam menjalankan perintah Allah dan menyampaikan kebaikan ke semua umat manusia ini. Nah, Rasul asli itu berapa saja? 5. Mimin ya. Apa saja itu? Mimin. Apa saja itu nama-nama mimin tersebut? Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian karakter-karakter yang dimiliki Rasul Asmi dimulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu keistimewaannya adalah dapat membuat kapal dikarenakan akan ada tsunami yang besar yang menghadang semua umat-umatnya. Cuma kasihan juga ya sama anaknya yang membangkang. Makanya anaknya gak ikut masuk dalam kapal Nabi Nuh. Dan teman-teman pun masih ikut masuk. Kemudian Ibrahim. Apa yang membuat Ibrahim itu? Apa yang kalian tahu tentang Nabi Ibrahim? Betul. Dan bukan itu saja, Ibrahim itu dapat dia yang membuat Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Nah, kemudian Musa. Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Nah, waktu kan Raja Fir'aun kan lagi menyuruh tukang sihirnya untuk melempar-lempar apanya. Melempar-lempar tongkatnya. Kan Nabi Musa juga melempar
bisa menghidupkan orang mati. Nah, bukan itu aja, apa lagi yang kalian ketahui selain itu? Bisa berbicara dengan hewan, Pak. Bisa apa lagi? Satu aja lagi. Pasti lu masih lanjut mati sini. Mendatangkan makanan dari langit. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu menurut kalian apa nggak? Apa? Al-Quran. Nah, cuma Nabi Muhammad itu juga kalau kita lihat ya juga nggak kalah unik, nggak kalah itu pula cobaannya. Seperti dari pamannya sendiri Abu Lahab yang selalu menentangnya ajarannya kan. Nah, lalu kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul? Menambah keimanan hikmah, Pak. Ya, apa hikmahnya? Terhadap kita atau Untuk semuanya. Kita sebagai umat Muslim. dengan kita mempelajari ayat kepada iman dan suku, Pak, menambah akan lebih menambah kepercayaan kita kepada Allah. Akan menambah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa lagi? Menandai sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, betul. Nah, apa yang kita dapat ambil hikmahnya dari sifat-sifat Nabi dan Rasul? Apa yang jelas ini? Apa? Kalian tahu? Pegang? Dapat. Sabar dalam menghadapi cobaan. Terus kita harus berani. Nah, misalkan berani menyampaikan kebaikan. Nah, ini contoh dari tablet. Berani menyampaikan kebaikan. Nah, bagaimana Bapak akan memberikan refleksi kepada kalian semua? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada serukan? Lupa. Atau perlu ganti metode lagi? Tetaplah metodenya udah bagus, Pak. Ya. Nah, sebelum Bapak tutup belajar, Bapak kasih buka sedikit. Pertama kita lihat pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan kebaikan kepada umat manusia, membawa kita ke yang lebih baik. Lalu bagaimana Rasulullah itu terdiri dari 5, ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul adalah siddiq, amanah, amanah, dan tabligh. Lalu hikmahnya adalah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kita makin yakin bahwa Nabi dan Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, karena keterbatasan waktu, Bapak juga ada urusan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup lagi, Bapak ingin kalian baca kisah dan Rasul dan hafal, besok ceritakan ke semua teman-teman, alias sektor juga ke Bapak lebih tepatnya, ya. Nah, Bapak, kita sudahi pembelajaran kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.